Den aku kan gocip ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk rapat mingguannya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang terhormat Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi MPD. Yang terhormat Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Rise Silvana SSTP MAP. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, beserta apel yang kami hormati. Rapat mingguan virtual di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. HP ini weh. Kayon katiup angin, gegelar berita di pedang, Mahabharata di Kurukshetra. Ugang patulayah miuni runtah, hamruh hanyir, getih para mayit ayuni. Lengkahna para badeka tentara, gerak rek ngecat. Sumpah mungket dina dirina sarajan kudus sebaranga jeung nyawa.
Cak suci kemar lawan Adya samyam rapi adem ning siang anget kalaning anget kalaning wengi Mangsa datang mangkul curit bebela kalemah cai duh mata kimir jero aki puyang nara sepanggal pahlawan pembela bangsa setia ucapan dawa di jagat wayang-wayangan gelar tanda buana pagelaran tinggi purwa ngangkat raja bangsa Atot kaca gugur Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Ibu Heni Heriani SE dipersilahkan. Terima kasih Pak Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denny yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara rapat Minggon pada hari ini, Selasa 4 Oktober tahun 2022. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Terdengar Bu, terdengar jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan rutin rapat Minggon dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya laporkan dulu rapat Minggon tanggal 27. Punten Pak Nopal, apakah ada laporan Minggon kemarin atau tidak? Baiklah, saya akan menyampaikan daftar hadir rapat Minggon 27 September tahun 2022. Untuk jenjang SMA Negeri Kawang, kehadiran 100%, SMK Negeri 100% hadir, SMK swasta 15%, total SLB 100%. Lanjut ke Subang, total 21, kehadiran 100%. Terus untuk SMK Negeri 16, kehadiran 100%. Untuk SMK swasta 100%. Dan untuk SLB 90%. Lanjut ke Purwakarta, SMA Negeri 100%, SMK Negeri 100%, SMA swasta sangat kecil sekali ya, berapa tuh? 18%,
dan SLB 100%. Baiklah, perkenankan saya menyapa dulu para narasumber. Yang pertama, yang terhormat Bapak KCD, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah hadir? Salam. Yang terhormat Bapak Kasubag KCD, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih. Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurniadewi SPD MPD. Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Rise Silvana SSTP MAP. Para pengawas cabang dinas wilayah 4, para kepala sekolah secabang dinas wilayah 4, rekan-rekan arsiparis ahli muda secabang dinas wilayah 4, staf cabang dinas wilayah 4, dan tak lupa peserta lainnya yang mewakili sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ke pemaparan dari narasumber yang pertama kepada Bapak Haji Ainur Hasan. Saya persilahkan Pak. Ke super lain aja Bu, nanti saya belakangan jangan lengkap ya. Iya, mangga. Kalau dilanjut dengan Bapak Rizky barangkali sekarang Pak. Ya, mangga. Saya persilahkan. Ya Bu, terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak KCD yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Pak Ainur Hasan, rekan-rekan kami Bu Santi dan Bu Rise, staf Cabang Dinas Pendidikan yang saya hormati, para pengawas Secadin Wilayah 4 baik di Kerawang, Purwakarta, dan Subang, arsiparis di SMA, SMK, dan SLB, para Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, baik yang ada di Karawang, Purwakarta, dan Subang, dan yang mewakilinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Mohon maaf saya baru bisa hadir. Yang pertama juga nanti mungkin saya tidak bisa terlalu lama karena saya mau ada keperluan pelaporan ke Polda Jabar kaitan dengan ada laporan baik Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada saat ini. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ingat khususnya untuk kepala sekolah. Ya, ini udah awal bulan mau menjelang akhir tahun 2022. Tolong untuk mempersiapkan segala bentuk laporan kegiatan, baik itu berupa laporan di BOPD maupun laporan baik itu di BOS, BPMU, dan laporan kegiatan lainnya serta bantuan kegiatan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong juga Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas pembina untuk mengingatkan, karena pada saat ini dan kondisi saat ini kita terus melaksanakan pembangunan dan baru dibilang selesainya pandemi COVID, tapi karena PAD khususnya PAD Provinsi Jawa Barat ini belum stabil, maka tolong kepada kepala sekolah dan pengawas untuk mengingatkan setiap kegiatan yang telah direalisasikan untuk membayar pajak. Ini jangan lupa, jangan sampai intinya ada hal-hal yang kita tidak inginkan kalau apabila kegiatan itu telah dilaksanakan tidak membayar pajak. Yang selanjutnya juga kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini kepala sekolah yang belum melaporkan kegiatan ataupun laporannya, diusahakan sebelum tanggal 10 sudah masuk ke cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, baik itu BOS, BOPD maupun BPMU. Karena apa? Kami akan melaporkan
tanggal 10 dan tanggal 11 ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan Dinas Pendidikan ini dilanjutkan akan melaporkan hasil kegiatan tersebut ke BPKAD Provinsi Jawa Barat ataupun ke Gedung Sate. Dan selanjutnya juga perlu kami ingatkan pada kepala sekolah yang ada informasi ataupun kegiatan administrasi khususnya kepegawaian, ini tolong juga bisa disampaikan ke kami, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh, misalkan ada penyalahgunaan kewenangan ataupun penyalahgunaan informasi dan administrasi, khususnya aluran administrasi itu ke cabang dinas. Baik ini yang melayani di kantor cabang dinas pendidikan wilayah 4 maupun yang melaksanakan dan mengantarkan administrasinya ke cabang dinas. Ini tolong juga untuk yang melaksanakan tugas pada kepala sekolah melalui stafnya, ini tolong selalu menggunakan surat tugas. Karena surat tugas ini sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi kegiatan salah satunya. Jadi ini tolong dilampirkan dan tolong juga SPPD-nya karena kami melihat dari laporan sebelumnya masih ada SPPD yang penyerapannya ini masih rendah di sekolah. Ini juga tolong bisa diingatkan kepada kepala sekolah, mengingatkan kepada bendaharanya dan pembantu administrasi lainnya. Yang selanjutnya untuk kepegawaian. Kepegawaian ini juga tolong juga kepala sekolah memperhatikan kepegawaiannya. Karena saya perhatikan juga masih ada dan masih banyak khususnya ini yang belum mengabsen atau mengabsen tapi tidak melakukan pekerjaan ataupun belum masuk, maksudnya belum masuk ke sekolah ataupun ke kantor. Jadi ini tolong diperhatikan karena memang sistem itu dibuat oleh manusia, tapi ini tolong diperhatikan. Dan juga kami setelah kemarin berkomunikasi baik di Dinas Pendidikan maupun di BKD juga harus, dan arahan juga dari Pak KCD, harus juga setiap sekolah menyiapkan fingerprint. Fingerprint yaitu absen yang langsung di setiap sekolah ini harus menyiapkan. Jadi tidak tergantung kepada KIMOP. Jadi harus menggunakan di setiap sekolah dan kantor ini memakai fingerprint. Fingerprint ini berbentuk juga ya jangan berbentuk tangan tapi juga berbentuk fisik. Ya, berbentuk fisik agar ketahuan di sini mensinkronisasikan antara dia absen melalui KIMOP maupun langsung melalui fingerprint. Karena kalau fingerprint ini fisik orang tersebut memang harus hadir dan itu juga harus ada cap jari tangan. Dan ini harus disiapkan oleh setiap sekolah masing-masing. Dan selanjutnya juga kepada bendahara di sekolah juga tolong ini kalau melaksanakan rekon ataupun melaksanakan laporan ini jangan langsung intinya menyodorkan laporan seadanya, tapi dikoreksi dulu. Dikoreksi dulu apakah ini laporan sudah sesuai dengan aturan, terutama di aturan Permenkyu-nya dan aturan Permendagri-nya ini dan aturan Permendikbudnya ini dilihat formatnya juga kan sudah disampaikan melalui BPP Keuangan, BPP cabang dinas. Ini tolong disesuaikan kembali, diperhatikan kembali realisasi baik codering-nya, realisasi keuangannya dari bulan-bulan sebelumnya, baik
belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Dan ini yang menggunakan LS juga perlu diperhatikan, terutama dari peraturan Presidennya Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres nomor 12 tahun 2021. Pengadaan itu baik pengadaan langsung maupun pengadaan tidak langsung. Nah, pengadaan langsung ini intinya ada beberapa perusahaan. Begitu. Kalau pengadaan tidak langsung ini intinya melalui lelang. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan kalau misalkan pengadaan kegiatan ini di atas 200 juta, otomatis ini harus melalui proses lelang. Tidak bisa melalui proses langsung, begitu penunjukan langsung. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas pembina punten. Yang selanjutnya mengenai proses perencanaan. Nah, perencanaan ini perlu juga Bapak Ibu kira-kira dari mulai nanti akhir tahun ini harus direncanakan kira-kira setahun direncanakan dulu apa sih kegiatan dari setiap sekolah masing-masing baik SMA, SMK, SLB dan mengikuti daripada aturan dan kebijakan dari mulai aturan Permendikbud, Permendagri, peraturan presiden dan undang-undang dan kebijakan dari pimpinan ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti main menganggarkan tapi tidak bisa direalisasikan, baik itu melalui codering maupun daripada anggaran yang telah ada. Jadi ini juga tolong diperhatikan. Dan selanjutnya juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini juga perlu diperhatikan, terutama khususnya yang mau mendirikan sekolah swasta. Nah, ini sekolah swasta ini itu diatur di dalam Permendikbud nomor 36 tahun 2014. Setiap sekolah ini harus menyiapkan yang terutama menyiapkan lahan tanah dulu yang sudah real, yang sudah clear. Begitu tanah, tidak bisa misalkan tanah orang ataupun tanah sewa. Jadi ini masuk ke dalam aturan Permendikbud nomor 36 tahun 2014. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon diperhatikan bahwa mulai saat ini dan tahun depan kita sudah melaksanakan nanti Pilkada Provinsi Jawa Barat khususnya pemilihan gubernur. Ini hati-hati bagi setiap ASN ataupun PNS juga harus netral, tidak boleh mendukung salah satu parpol ataupun politik yang mengarahkan kepada salah satu partai politik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mohon maaf dan mohon arahan selanjutnya pada Pak KCD. Mudah-mudahan informasi kami ini selanjutnya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, khususnya para satuan pendidikan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Mohon maaf atas perhatian dan kekurangan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas dan semua yang hadir ataupun yang tidak hadir diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dilanjut dengan Ibu Santi. Sudah hadir Ibu, silahkan. Assalamualaikum Ibu. Halo. Saya lagi ngisi acara Bu Santinya. Oh, lewat saja ya Pak ya. Ke Ibu Risa mungkin Ibu. Ibu Risa, apakah sudah hadir? Ada nih, Pak, lagi ngisi acara di Karawang Pak, Bu Risa juga Pak.
Oh ya. Oh ya. Berikutnya untuk Ibu Risa juga sama ya Ibu ya? Tidak ada Bu? Mohon Bu menuju di Karawang Bu. Oh iya. Ya mohon Ibu, terima kasih Wilujeng. Selanjutnya mungkin langsung saja ke Bapak Ainur Hasan, saya persilahkan. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTU, rekan-rekan analis, para pengawas dan rekan-rekan sekolah, rekan-rekan asiparis serta staf yang hari ini bisa bergabung. Terima kasih sudah bisa bersama kita setiap Selasa ini dalam rangka rapat rutin ya untuk mendengarkan berbagai informasi kaitan dengan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Rekan-rekan, sedikit mengingatkan agar setiap kegiatan kita, baik itu di internal sekolah atau menyertakan orang lain, mohon dibiasakan selain Indonesia Raya itu bisa dilanjutkan dengan lagu Jabar Juara ya, atau Jaipong online. Sesuaikan aja dengan kontennya ya, yang nyambung mana, apakah lagu Jabar Juara atau mau Jaipong online, silakan saja. Mohon ini menjadi satu model ya dalam rangka selain mendorong nasionalisme ya, dengan Indonesia Raya, juga kita memahami betul tentang nilai-nilai kedaerahan kita. Itu ya, mohon menjadi satu prosedur tetap yang terus diterapkan di acara-acara yang dilakukan di sekolah-sekolah. Yang berikutnya, ada beberapa hal yang urgen yang segera dibereskan. Yang pertama, kita sedang menghadapi kegiatan akreditasi. Nanti tolong rekan-rekan di TPMPD bidang mutu manajemen ya, karena di TPMPD ada 4 bidang atau 5 bidang ya. Mohon nanti ketua TPMPD-nya mulai diaktifkan kembali, para kepala bidangnya ya, koordinator bidangnya, agar bisa berperan untuk melakukan berbagai tugas dalam rangka mendorong mutu dan akses pendidikan di wilayah kita. Sehingga untuk kegiatan akreditasi mohon bisa dipersiapkan, bila perlu diadakan semacam sosialisasi atau penguatan ya, bisa per kabupaten lah, sehingga lebih simpel. Kalau satu KCD kebanyakan, silakan per kabupaten mengadakan acara yang sama kaitan dengan persiapan akreditasi. Nanti dibantu oleh rekan-rekan analis ya, untuk mempersiapkan dokumen dan administrasinya. Nanti para penanggung jawabnya, para TPMPD sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu yang pertama ya, silakan dipersiapkan. Berikutnya, beberapa hal yang belum kita bereskan. Yang pertama kaitan dengan kegiatan PKL, nanti tolong TPMPD ini mulai ditertibkan penyelenggaraan PKL. Harus jelas mekanisme dan prosedur yang bisa dilakukan oleh setiap sekolah. Nanti silakan kalau itu udah clear, maka adakan sosialisasi agar setiap sekolah betul-betul memanfaatkan PKL ini dalam rangka meningkatkan kompetensi atau mencukupi kompetensi siswa yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Dengan PKL maka kompetensi itu bisa diraih. Ya. Tolong itu dipersiapkan, dan kalau udah clear silakan diadakan sosialisasi. Berikutnya tadi Kasubag Pak KTU sudah menyinggung kaitan dengan kehadiran. Ini perlu ditegaskan kembali. Rekan-rekan sebagai ASN, baik P3K maupun PNS, termasuk tenaga-tenaga honor, punya kewajiban hadir mulai dari pagi sampai sore hari. Tetapi di luar itu, khusus untuk para guru juga terikat dengan jam mengajar. Dan ini perlu dikontrol, karena di
di kegiatan di absen kita di Kimob juga hanya mengontrolnya kan datang dan pulang, dalamnya nggak ada gitu ya, nggak dikontrol. Nah ini juga harus diperhatikan karena jangan sampai pada saat jam mengajar ternyata guru tidak masuk kelas atau tidak mengadakan pembelajaran ya, karena yang mesti di kelas juga ada yang jarak jauh, ada yang di lapangan, ada yang di aula, ada yang di industri ya. Nah, tolong nanti setiap sekolah mengantisipasi dengan selain penugasan juga daftar hadir. Bisa dalam bentuk daftar hadir, bisa dalam bentuk sidik jari ya. Silakan model seperti apa yang jelas. Tolong keaktifan para guru dalam kegiatan pembelajaran juga dikontrol. Buatkan daftar hadirnya, jangan sampai ada kasus guru tidak masuk ke pembelajaran terus dibiarkan. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya penugasan. Misalkan ada pengawas karena tugasnya kan juga cukup luas mengadakan pembinaan, kemudian di acara di sekolah nggak ada acara dengan pengawas juga nggak ada. Itu jangan sampai terjadi ya. Sehingga perlu buat betul daftar hadirnya, dan itu menjadi bagian penilaian kinerja dari guru-guru kita. Nah, mohon nanti setiap sekolah adakan pengendalian kegiatan harian para guru, apakah melalui sidik jari absensinya, apakah dengan manualnya. Yang pasti itu menjadi kewajiban para kepala sekolah untuk membina, mengendalikan tugas-tugas harian para guru ya, baik yang ASN maupun yang non ASN, tenaga honor ya. Jangan sampai kita sudah bersusah payah merekrut tenaga ASN ya, P3K dengan berbagai konsekuensinya. Ada guru PNS yang kita pindahkan gara-gara memang jamnya nggak ada lagi. Ternyata mereka melaksanakan tugas juga tidak maksimal. Itu sangat disayangkan. Sementara kita tahu jumlah guru kita sangat terbatas, sehingga kita harus merekrut tenaga honor juga untuk memenuhi kebutuhan guru. Tolong itu dikendalikan. Seperti apa pengendaliannya? Nanti TPMPD di bidang mutu guru ya, nanti bekerja sama dengan Pak KTU untuk membuat permodelan bagaimana mekanisme pengendalian kegiatan pembelajaran serta tugas-tugas lain di luar itu. Misalkan ada workshop, ada penguatan dari pengawas, atau kegiatan penguatan oleh kepala sekolah. Mohon itu dipersiapkan. Ini juga berlaku untuk sekolah negeri dan sekolah swasta, agar tadi setiap tugas-tugas kita betul-betul bisa berjalan sebagaimana mestinya, sistematis dan terukur ya. Itu kemudian beberapa hal lain yang perlu diwaspadai, ini kegiatan-kegiatan yang sekolah negeri nih. Saya masih banyak menemukan rekan-rekan masih kurang tepat mengadakan model pilihan pengadaan barang dan jasa. Karena ya apakah ini kesengajaan, apakah memang tidak paham betul bagaimana Perpres ya, peraturan presiden tentang Barjas ya, khususnya tentang pengelolaan BOPD. Rekan-rekan, tadi Pak KTU sudah menyinggung bahwa pembelanjaan itu dibagi beberapa jenis ya, ada yang di bawah 50 juta, di bawah 200 juta, dan di atas 200 juta. Itu pilihan pengadaan yang harus ditaati oleh setiap orang yang menggunakan anggaran negara. APBD kita juga anggaran negara. Jadi kalau ada pembelanjaan yang di atas 200 juta, itu harus lelang. Jadi jangan ada pembelanjaan 200 juta kemudian swakelola atau penunjukan langsung, itu nggak boleh. Itu harus lelang. Yang boleh rekan-rekan menunjuk atau swakelola itu yang di bawah 200 ya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh ada program, ada kegiatan yang dipotong-potong dengan cara sengaja, padahal tidak mesti dipotong-potong. Atau digabung-gabung, padahal nggak boleh digabung-gabung. Contohnya ya,
yang nggak boleh dipotong-potong. Membuat KCD aja lah, membuat gedung KCD seharga 2 miliar. Ya harus 2 miliar, artinya harus lelang. Nggak boleh dipotong-potong. Bikin tembok sebelah kiri 150 juta, tembok sebelah kanan 150 juta, kiri depan 150, kiri belakang 150, terus dipotong-potong. Atap kiri, atap kanan, tembok kiri, tembok kanan, WC, itu namanya dipotong-potong. Itu yang tidak boleh. Jadi menghindari pajak atau menghindari supaya tidak lelang, kemudian proyek dipotong-potong. Nah, kalau di sekolah misalkan pemeliharaan lapangan olahraga butuh uang 400 juta, dipotong-potong per 190, itu nggak boleh. Kalau itu jadi temuan kan jadi ribet, oke, karena menghindari itu kan menyalahi Perpres. Itu kan bukan hanya sanksi administrasi, dia bisa ke sanksi ke pidana gitu ya. Tolong itu dihindari ya, tidak boleh memotong-motong dalam rangka menghindari pajak atau menghindari pilihan penyedia itu ya, itu nggak boleh ya. Sehingga yang saya lihat ini yang saya duga ya, ini juga kalau dibiarkan banyak terjadi ya. Tolong ini dihindari ya, jangan memotong-motong proyek dalam rangka itu, atau dalam rangka menghindari pajak. Dalam 1 bulan dengan uang yang ada ya, dalam GU yang sama, belanja di toko ATK di toko yang sama per 800.000. Hari ini 800.000, besok 800.000, totalnya anggar 50 jutaan gitu ya. Itu sama aja menghindari pajak. Ya sudah dikontrakkan aja ya, belanja 50 juta ke toko itu yang benar ya. Itu artinya memotong-motong. Tolong itu dipahami ya. Nggak boleh juga menyatu-nyatu. Nyatu gini, ada proyek ngebangun ngerehab ruang kelas, anggarannya dipaksa-paksa ya, dibayar dari anggaran yang triwulan 1 bayar berapa gitu ya, kontraknya 1 nggak boleh, triwulan 2 bayar lagi, bahkan beda tahun. Nah, itu namanya menggabung-gabung, nggak boleh itu gitu. Karena apa? Karena pos anggarannya kan berbeda pencairan, satu di muri, satu di robahan, bahkan beda tahun, itu nggak boleh. Itu ya. Artinya tolong hati-hati, ya, apabila tidak memahami ya silakan konsultasi ke cabang dinas. Atau yang berikutnya, tolong kepala sekolah mengendalikan pelaporan keuangan yang dicatat oleh para bendahara. Harus memperhatikan berbagai hal. Yang tadi ya, nggak boleh menggabung-gabung, nggak boleh misal-misal. Yang kedua, tolong harus sesuai dengan standar biaya umum. Karena di Pemprov sudah ada SBU ya. Misalkan kalau honor, berapa angka maksimalnya. Kalau makan minum, berapa angka maksimalnya. Gitu. Kalau ngasih honor itu ada komponennya enggak. Misalkan ada guru PNS yang dibayar honornya gitu ya. Dari APBD dikeluarkanlah uang. Ada enggak di SBU-nya? Kan tidak ada. Enggak ada komponen untuk itu. Tolong nanti para kepala sekolah pahami kembali tentang pengelolaan barang dan jasa, baik tentang BPMU, tentang BOPD ya, kemudian maupun tentang BOS. Karena dua anggaran ini beda aturan yang melingkupinya, sehingga tolong dipahami bagaimana cara membuat pertanggungjawaban, termasuk cara pengelolaannya. Kalau nggak paham, ya silakan dikonsulkan ke cabang dinas. Yang berikutnya, di beberapa waktu yang lalu kita sudah meminta sekolah-sekolah untuk mengoptimalkan media sosial ya, penggunaan media sosial baik IG maupun Twitter. Tolong setiap hari IG dan Twitternya itu diisi, diupload, di-share hal-hal yang positif, ya, yang sederhana aja ada di lingkungan sekolah kan banyak. Sekolah tiap hari banyak sekali hal produktif yang positif yang bisa diberikan ke orang lain agar orang lain terinspirasi untuk melakukan hal yang sama bahkan lebih baik daripada kita. Nah, itu kan juga bagian dari syiar ya. Kita mensiarkan kebaikan agar kebaikan ini menjadi satu contoh
ditiru oleh orang lain, bahkan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang lebih baik daripada itu. Nah, itu silakan dimaksimalkan agar medsos baik pun terus ditingkatkan penggunaannya setiap harinya. Kemudian terkait dengan RKS, ini RKS sekolah itu harus buat dua ya. Pertama RKS murni yang dibuat per Januari, tolong itu disiapkan bagi yang belum ada segera dibereskan. Dan RKS perubahan, karena kan anggaran berubah, sumbangan yang direncanakan berapa, yang nyampe berapa gitu ya. Kemudian juga anggaran BOS dan BOPD juga akan terus berubah, bergeser ya, baik angka maupun penggunaannya. Nah, nanti dibuatkan juga RKS perubahannya. Jadi tiap sekolah membuat 2 RKS. Yang pertama RKS murni 2022, yang kedua RKS perubahan 2022. Jadi segala perubahan-perubahan penggunaan yang kemarin, kemudian di BOS juga dirubah sudah di RKS-nya, kemudian di BOPD juga sudah diajukan perubahan anggaran, maka segera setelah itu sekolah juga sudah harus mengajukan RKS perubahan ya, sehingga semua aktivitas kita sudah tercover dalam dokumen-dokumen tersebut. Bila perlu KTSP, kalau ada yang berubah ya diperbaiki KTSP-nya. Tapi saya kira kurikulum sudah berjalan dengan baik ya, sedang disusun di bulan Juli ini. Sampai hari ini sudah sebagian sudah masuk, sisanya silakan kurikulum bisa disusun dengan baik ya, dengan mengadopsi kurikulum Merdeka. Berikutnya untuk sekolah-sekolah swasta, ini ke rekan-rekan pengawas, kita ada koreksi kaitan dengan izin operasional sekolah swasta yang dulu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Karena banyak sekolah-sekolah swasta tidak bisa menunjukkan dokumen asli izin operasional tersebut. Tolong mulai dicek kembali dokumen aslinya, karena ini juga untuk kebaikan kita semua. Pastikan semua sekolah-sekolah swasta yang memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, ini coba dikumpulkan dulu, kemudian bisa masing-masing atau per kabupaten oleh KCD ya, untuk mengkonfirmasi, mungkin lebih enaknya oleh tim KCD aja lah, biar para pengawas mendorong agar para kepala sekolah swasta khususnya ya segera mengumpulkan izin operasi yang operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Tugas kita adalah meminta kepada Pemda kabupaten untuk membuat surat pernyataan bahwa benar mereka mengeluarkan izin operasional itu, ya semacam legalisir lah. Kemudian nanti ini ada di mana ya? Di TPMPD atau di mana? Di TPMPD lah untuk mutu manajemen sekolah ya. Kita akan mengajukan ke distrik provinsi ya kaitan dengan bagaimana solusi izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, apakah akan diperbarui apa tidak ya. Itu yang akan segera kita lakukan ya, supaya sekolah lebih nyaman, tenang dalam penyelenggaraannya, karena perizinannya sudah kita coba dorong untuk diajukan ke Pemprov, apakah diperbaharui, apa seperti apa, nanti kita lihat kemungkinan ke depannya. Yang berikutnya, kita ada teguran dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti Pak KTU ini segera cari solusinya, karena ini ada 2 aturan yang melingkupinya. Kalau dilihat dari peraturan Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi kewajiban instansi pemberi pekerjaan untuk menyelesaikannya gitu ya. Kemudian dalam Pergub tentang non PNS ya, non PNS kita itu sudah muncul bahwa uang non PNS yang mereka terima termasuk di dalamnya asuransi itu. Artinya beban Pemprovnya sudah dimasukkan dalam anggaran itu. Ini dibereskan, apakah ini mengandung arti akan harus kita potong dari anggaran honor non PNS-nya
apakah dibebankan ke sekolah dari BOPD. Tapi dari rapat-rapat terakhir ini akan menjadi beban para akan dipotong dari anggaran non PNS-nya karena sudah kita tambahkan di anggaran itu. Ini akan harus mulai clear di bulan September. Sehingga bulan September sudah dimulai pembayaran untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nanti Pak KTU pastikan kembali apakah kita akan mengambil dari honor non PNS-nya, apakah akan dibebankan ke BOPD. Tapi kalau lihat Pergub ya harusnya dipotong dari anggaran honornya ya, kalau lihat Pergub ya. Sehingga tolong nanti dipastikan kembali. Kemudian sekolah swasta juga tolong di yayasannya dilaporkan ke yayasan ya, mulai sesegera mungkin agar BPJS Ketenagakerjaannya bisa diselesaikan kewajiban-kewajibannya, karena ini menjadi satu objek yang harus dikejar oleh rekan-rekan kita yang bekerja di BPJS. Itu Pak KTU ya. Siap, Pak. Ya, kemudian yang berikutnya, ini masih banyak nih, satu lagi aja ya, kaitan dengan banyaknya kasus-kasus bully dan perundungan kepada para siswa kita nih. Yang terangkat sih kan hanya secuil, tetapi apa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, tolong betul-betul diawasi ya, jangan sampai ada siswa yang dibully, kemudian kita tidak tahu karena apa, kita hanya fokus di kegiatan yang seremonial saja. Kalau nanti karena di sekolah penggerak juga sudah didorong ya, karena bully ini sangat mengganggu sekali kualitas hidup seseorang saat ini bahkan di yang akan datang ya. Sehingga tolong ini mulai digalang, digerakkan agar siswa kita bisa bebas berekspresi dalam koridor yang benar tanpa harus terkungkung oleh rasa takut karena dibully oleh rekan-rekannya gitu ya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Tolong ini diupayakan agar betul-betul siswa kita bisa menggali passionnya, menggali potensinya, dan menetapkan jati dirinya. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, untuk pertanyaan dibatas ya. Jadi intinya di setiap kabupaten itu ada negeri, ada swasta. Ada negeri, ada swasta. Akan melaksanakan tugas. Halo Bu Heni. Host tak mana ya host? Halo Bu Heni. Selamat ulang tahun Gubernur Jawa Barat yang ke-51. Nuhun. Untuk acara selanjutnya tanya jawab ya Pak. Ya, mangga. Mangga Bu Waliati, dipersilahkan untuk tanya jawabnya Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasubag Tata Usaha. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kemudian Ibu Analis Kebijakan, dan semuanya peserta rapat mingguan KJRI 4. Yang pertama Pak, untuk Pak Rizky, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk absensi di sekolah itu di backup dengan fingerprint. Pak Rizky, pertanyaan saya, di SMK Negeri Compreng, halo? Bisa saya lanjutkan? Tanya jawab Bu. Di unmute dulu Ya, yang bisa lain. saya lanjutkan Pak. Di SMK Negeri Compreng, sebelum Bapak menyampaikan untuk fingerprint, kami memiliki aplikasi online berbasis web Pak untuk absensi yang tenaga honorer. Kalau yang PNS kan sudah menggunakan KIMOP. Itu terekam wajah, kemudian terekam jam datang, jam-jam pulang, dan dikunci di titiknya itu di sekolah. Apakah boleh saya menggunakan itu Pak untuk absensinya untuk tenaga honorer? Kemudian pertanyaan kedua, untuk Pak Dida kemarin menyampaikan untuk TRK itu agar mengoptimalkan peran
komite sekolah dan siswa ya Pak ya di kuesioner Sigesit. Nah, yang ini menjadi pertanyaan saya adalah apakah sudah ada sosialisasi karena sampai saat ini kami belum mengetahui username dan passwordnya Pak Dida itu. Kemudian yang ketiga untuk Pak KCD, pada rapat minggu sebelumnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bapak menyampaikan di Pergub itu yang tercover adalah hanya BPJS Kesehatan, Pak. Sehingga untuk BPJS Ketenagakerjaan, Bapak sampaikan karena itu tidak tercover di Pergub tersebut, maka BPJS Ketenagakerjaan menjadi kewajiban pemberi kerja dan itu kemarin atas instruksi dari Bu Herna juga agar dianggarkan di BOPD begitu. Mohon arahannya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, ya tadi yang pertanyaan saya dulu mengenai Ibu pemakai absen yang tadi, mangga silakan Bu. Yang penting ada bukti fisik, gitu. Ada bukti fisik, baik itu jari tangan maupun muka, misalkan di selain daripada KIMOP. Mangga Bu, silakan. Ya, kalau biasanya kami itu kalau di instansi KIMOP juga dan fingerprint juga, itu yang kami di instansi atau di kantor-kantor seperti itu. Kalau Ibu sudah melaksanakan yang tadi, mangga yang penting ada bukti, begitu selain daripada KIMOP. Mangga Bu, silakan. Mohon. Baik Pak, terima kasih Pak Rizky. Ya Bu, terkait dengan BPJS Bu ya, di minggu kemarin saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dalam Pergub kita tentang non PNS ya, itu sudah muncul di dalamnya termasuk asuransi. Kalau kata bahasa termasuk asuransi, menafsirkannya satu. Kalau banyak kan asuransi ya. Itu penafsiran Bu ya. Jadi kemarin kita coba bahas di distrik provinsi, ternyata memang yang dimaksud dengan asuransi itu adalah segala sesuatu yang sifatnya diwajibkan asuransinya yang berlaku bagi non-PNS. Artinya asuransi kaitan dengan BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu masuk di dalamnya. Tetapi Bu, ini belum final karena dalam penafsiran yang lain di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkesan bahwa itu dipisahkan. Kesannya ya, ini sudah kita konsultasikan ke inspektorat. Solusi mana yang dipakai? Karena solusinya salah satu akan berbeda konsekuensinya. Kalau memaknai bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa asuransi ini menjadi kewajiban pemberi kerja dan itu dianggap dipisahkan, maka kemarin langkah sementara yang kita lakukan itu sudah benar bahwa memang asuransi ketenagakerjaan ini dibebankan ke BOPD itu ya. Tetapi kalau ditafsirkan ini mengacu ke peraturan gubernur, maka bukan dari BOPD tetapi dipotong dari honor non PNS-nya. Itu akan mulai kita eksekusi dua pilihan tadi nanti di bulan September. Jadi masih ada waktu beberapa hari ke depan, ya 2 minggu ke depan, untuk memastikan klausul mana yang akan diterapkan. Ini harus meminta ya semacam fatwa lah ke inspektorat. Apakah klausul yang pertama dibayar dari pemberi kerjanya kan sekolah, sehingga dibayarlah dari BOPD. Atau menjadi beban dari provinsi yang sudah dimasukkan dalam honor non PNS, karena di Pergub sudah dimasukkan bahwa itu termasuk dalamnya adalah asuransi. Konsekuensinya akan menjadi berbeda ya gitu. Itu yang sedang kita tunggu, nanti Pak KTU silakan ditelusuri ini mana yang akan digunakan. Apakah menjadi beban BOPD beri kerja, apakah akan beban provinsi yang sudah dimasukkan dalam anggaran non PNS, dalam arti dipotong dari honornya sendiri ya. Itu nanti pilihannya Bu, nanti kita tunggu, mudah-mudahan dalam seminggu ke depan ada jawaban final ya, 2 pilihan tadi. Itu Bu ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak KCD.
Baik, masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Yang pertanyaan saya ke Pak Dida belum dijawab, Bu. Oh iya, Pak Dida, Ya, Bu. punten Siap. dijawab dulu. Mangga, mohon. Ya. Untuk akun dari Sigesit, Bu ya, itu sudah disampaikan ke kepegawaian, itu akunnya. Jadi sekolah itu punya akun sekolah, di dalamnya nanti Ibu bisa melihat akun komite dan akun siswa. Jadi siapa aja siswa yang bisa masuk dan komite yang bisa masuk. Nah, Baik, Pak. siap. Nanti saya share, Bu. Baik, Pak Dida, hatur Satu lagi Pak nuhun. Dida, termasuk yang kemarin saya WA belum dijawab penilaian IKI. Gimana Pak Dida? Ya Pak, IKI dilaporkan aja Pak. Cuma memang belum semuanya kita verifikasi Pak. Jadi dilihat videonya dulu dan lain sebagainya. Baru kita verifikasi. Nilainya kosong saja itu untuk guru Pak. Untuk guru ini. Pak, nilainya rentangnya seperti rentang pada SKP Pak. Jadi dari 1 sampai 100 skalanya. Iya, siap. Pak Dida, itu ke sekolah kan masuk ke saya IKI-nya. Itu banyak yang nilainya 0 tuh saya kudu kumaha kalau 0 begitu. Tolong itu diselesaikan ya. Siapa? Mengapa? Apakah saya ditolak? Apa direvisi dulu oleh sekolah? Jangan Ya, Pak, saya jangan kalau ditolak. tolak aja Dilihat dulu Pak. Dulu ya. Jangan Pak. Nanti dibantu diarahkan Siap, ya. dilihat dulu Pak. Iya, saya khawatir Siap Pak. kalau Mangga. saya dibiarkan. Nanti dikonfirmasi ke YBS-nya. Tak gitu ya. Nah, kalau saya dibiarkan nanti Siap. pengaruh ke saya juga akhirnya ya. Kasih ya. Baik, Betul. Bapak Siap. Ibu, masih ada yang mau bertanya atau cukup saja? Bu, saya masih. Ada yang Bu. Mangga Ibu Rika. Oh iya. Mangga Ibu Rika. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD yang terhormat, Pak Kasubag yang terhormat, dan Ibu Bapak juga yang saya hormati. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Dida terkait dengan salah satu pegawai kami atas nama Ibu Hartini. Saya juga kan kemarin sudah japrian sebetulnya sama Pak Dida. Tapi Bu Hartini ini adalah asalnya guru, gitu ya, guru biologi, tapi kemudian jadi TU, jadi pelaksana, tetapi untuk penilaiannya itu masih sebagai guru karena masih ada kompetensi pedagogi, kemudian profesional dan lain sebagainya yang nyata-nyata itu adalah tentang guru. Jadi bagaimana pemecahannya Pak Dida? Hatur nuhun. Ini Bu ya, untuk yang calon guru memang agak apa ya? BKD juga tidak bisa mengasih ya clue-nya seperti apa gitu ya untuk yang calon guru ini dia karena memang dulu diangkatnya sebagai guru Bu ya. Cuma karena golongannya dia masih SMA dulu, jadi di datanya SMA ya, jadi sampai sekarang seperti itu. Jadi mungkin nanti akan disampaikan ke tim BKD-nya, apakah yang calon guru ini nanti dimasukkan ke TU saja atau bagaimana? Karena di situ masih tertulis calon gurunya, nah itu yang merepotkan Bu. Iya, ya Pak Dida. Soalnya kalau saya memberikan nilai pedagogik, dia udah nggak ngajar, gitu. Betul, Ya, betul. ya, Pak. Mohon. Siap. Mangga nuhun Pak Dida. Mohon nanti kita koordinasikan lagi dengan BKD-nya Bu. Ya, Ya. siap Pak Dida. Nuhun. Masih ada Bapak Ibu yang akan bertanya? Punten Bu, nyambung pertanyaan yang tadi Mangga. Bu. Ke Pak Dida mungkin Bu. Untuk siswa Ya, yang mangga, harus Pak. untuk siswa yang harus ngisi gesit itu nama-nama siswanya sudah ada atau belum Pak Dida? Sudah ada Pak di akun sekolah Pak. Oh gitu. Iya, sudah ada. Untuk yang akun sekolahnya sudah saya share di grup kepala sekolah. Ya. Kasih Pak Dida. Ya, Pak. Terima kasih Pak Dida. Masih ada Bapak Ibu? Ben, sedikit dari saya Ben. Mangga Pak Haji, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya mengingatkan saja kepada teman-teman Bapak dan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan penyusunan OSP. Ini sudah memasuki bulan Oktober, jadi idealnya kan OSP ini atau dokumen satu ini disusunnya per Juli atau paling tidak Agustus. Nah, ini sudah masuk
bulan Oktober. Di antaranya masih ada teman-teman dari sekolah yang belum menyampaikan dokumen 1 atau KWSP-nya. Sehubungan hal tersebut, seperti yang tadi disinggung juga oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, ini mohon kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kepala Sekolah, baik yang ada di Karawang, Subang, dan Purwakarta, baik negeri maupun swasta, dimohon segera untuk merampungkan atau menyelesaikan penyusunan KWSP-nya untuk segera mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 4. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu? Rupanya sudah tidak ada ya? Atau masih ada yang mau menambahkan? Sudah cukup Bapak Ibu? Halo? Sudah tidak ada lagi yang raise hand ya, Bapak Ibu? Cukup, Bu. Oh, ya. Alhamdulillah rapat Minggon hari ini berjalan dengan lancar dan dapat digarisbawahi untuk para kepala sekolah segera membuat laporan bulanan yang belum melaporkan, terus yang sesuai dengan Perpres ya. Terus untuk kehadiran mohon diperhatikan selain KIMOB supaya ada juga fingerprint atau bukti fisiknya gitu. Terus untuk dana anggaran tersebut supaya tidak dipotong-potong untuk menghindari pajak yang di bawah 200 juta gitu. Di atas 200 juta harus mengikuti tender. Yang selanjutnya yaitu RKAS murni 2022 dan RKAS perubahan di 2022. Demikian Bapak Ibu untuk rapat kali ini. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillah rapat Minggon telah dilaksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kembali ke MC ke Pak Deni. Terima kasih. Mang Abu atur nuhun. Acara selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Gunawan ST. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengakhiri rapat kegiatan Minggon ini, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam melaksanakan tugas keseharian mendapatkan keridhaan dan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu ya Rabbana walakal hamdu walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Hanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Minggon virtual Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dadang semangat amat. Kuat bersih atau bewok kita. Selamat Ibu Moderator. Izin le.